Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حمد الكتب ربنا سنشنا قدر الجيلان وإمة الأربعة رضي عنهم ثم إلى حضرة جميع أئمة القراء ورغم تراكم جبل مكر القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن خصوصا سيدنا الشيخ محمد الرنامين قدس الله سررهم ونور درجاتهم وسلم سنتهم ثم إلى حضرة جميع القراء من هذا القرية هذا جفاء رسولهم وحولها ثم إلى حضرة جميع السنة المسجد دور التقوى والمدرسة الشرعية والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرته ناروي الحبيب عبد القادر أسكى والحبيب عبد القادر أسكى الحبيب عبد الرحمن أسكى قدنا صلى الله عليه وسلم درجات رسالتين ثم إلى حضرته جميع ونشر محمد الرحمن قدنا صلى الله عليه وسلم سبحان حضرتنا شمال سبحانه وقدر الشيخ محمدي ثم إلى حضرته ناروي وجنسان شيخ ولنا نسلم برمان سبحان حضرتنا وجنسان إبراهيم ثم إلى حضرته ناروي المؤلفات كتابات تدهم ووصولهم وفرم سلسلتهم سبحانه حضرت إلى رحم الحضرات المجلس خصوصا آبائنا وأمتنا جدتنا جدتنا ومشايخنا شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu kita, yang mana kemarin kita habis membahas tentang perkara yang ditinggalkan ketika waktu sholat. Ada kalanya yang namanya rukun atau fardu, ada kalanya yang namanya sunnah ab'ad,
ada kalanya sunnah hayat. Sekarang kita membahas tentang ada beberapa waktu atau 5 waktu yang mana pada waktu tersebut tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat kecuali ada sebab. Jadi kita harus perhatikan di waktu 5 tersebut kita tidak boleh melaksanakan sholat kecuali ada sebab. Jangan sampai over dalam kita beribadah, kelihatannya khusyuk, kelihatannya rajin, akan tetapi salah waktu. Nah, 5 waktu itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin, dan 5 beberapa waktu, 5 waktu. Ada 5 waktu la yusalla yang mana tidak boleh dipergunakan untuk sholat, fiha di dalam 5 waktu, illa sholatun kecuali sholat, laha bagi waktu sababun yaitu mempunyai sebab. Nah, 5 waktu itu apa saja? Yang pertama ialah ba'da sholatis subhi, habis sholat subuh. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai munculnya matahari. Ini hukumnya haram. Makanya kalau ada orang baru ke masjid, daripada nganggur, habis sholat subuh sholat lagi, saking semangatnya, berarti ngopine kurang kental atau sobone kurang ado. Kecuali kalau memang ada sebabnya, ada sebabnya, yang mana seumpama sudah terbiasa sholat qobliyah subuh. Nah, suatu ketika kecapean, bangunnya ini sudah waktunya sudah mepet, datang-datang langsung koma, belum sempat menjalankan sholat qobliyah. Nah, nanti kalau habis subuh boleh dikodok qobliyahnya, tapi niatnya tetap qobliyah subuh, tidak niat ba'diyah subuh. Nah, itulah contoh yang mempunyai sebab. Tapi kalau tidak punya sebab, ya nggak usah gaya-gaya. Tambah lagi yang sholat subuh kok cuma 2 rakaat, ya apa kurang? Tambah nih, tambah witir, bento, ben sehat. Atau mungkin sholat yang mempunyai sebab lagi, yaitu sholat safar. Habis subuh, habis jamaah subuh, habis sholat subuh, mau bepergian, entah itu keluar daerah, keluar pulau, sholat safar terlebih dahulu agar supaya
dalam perjalanan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi habis sholat subuh, sholat 2 rakaat, niat sholat safar boleh, karena ada sebab. Ada yang punya anggapan ngaji ini karo ngantuk-ngantuk. Saya baru bacakan wa khamsatu awqatin la yusalli fiha. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Habis itu ngantuk ngajine, ceblok ngantuk. Saya baca lagi ba'da sholati subhi. Habis sholat subuh itu hukumnya haram. Tidak ada orang mau bepergian sholat safar, berhubung ngajine ngantuk. Loh, kamu itu dulu kayaknya pernah ngaji subuh, dibilangin habis subuh itu haram hukumnya sholat. Ketika menerangkan illa sholatun laha sababun, ngantuk pas kopi ini durung diiderke, maka aja ngantuk. Ya Pak RT, aku gumun linggih kok ngulah ngalih bahagia. Kemalaikatnya bingung, ganjarannya ketuker-tuker. Kayak seolah saya ngaji di sini nanti pindah situ, besok pindah situ, kira bingung enggak? Tapi beda yang namanya istiqomah. Al istiqomah itu afdolun min alfi karomah. Itu karo Ustaz ya tak jawab. Istiqomah itu lebih mulia, lebih utama daripada 1000 karomah. Karomahnya biarpun banyak sampai 1000, tapi kalau yang namanya biarpun 1, tapi kalau istiqomah itu lebih utama, lebih mulia. Ya seni kata dia delok konteksnya apa. Nah itu tadi yang pertama, habis sholat subuh sampai keluarnya matahari. Nah keluarnya matahari bukan berarti diingeti delok melolok oh sudah keluar, enggak. Ada jamnya. Biarpun kelihatannya masih gelap, tapi jamnya itu sudah keluar. Ya belum mencorong, tapi lagi mindip-mindipnya. Terus selanjutnya wa inda tulu'iha, dan ketika keluarnya matahari hatta tatakamala, sehingga sampai sempurna, wa tartafi'a, dan matahari itu naik qadra rumhin, yaitu ukuran kadar ukuran tombak. Tombak ya lumrah, tombak itu berapa meter? 1,5 meter kan? Itu 1 meter kan? Jadi ketika matahari ini keluar sampai ala kadarnya atau kadarnya 1 tombak, maka waktu itu juga haram hukumnya melaksanakan sholat. Nah ketika sudah lebih dari 1 tombak, maka sudah masuklah yang namanya waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Selanjutnya wa idastawat hatta tazula. Wa idastawat, dan tidak diperbolehkan menjalankan sholat ketika matahari pas di tengah. Makanya kenapa dinamakan katulistiwa.
Karena Indonesia ini dilewati jalannya matahari. Ada juga dinamakan waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu berputarnya matahari. Jam pakai matahari. Nah, posisi matahari itu ketika jalan itu tidak lurus, tidak dari timur ke barat, lurus tuh enggak. Kadang miring. Ya, nanti ada bulan tertentu miring ya. Makanya ketika kita lihat bayang-bayang pohon ini, kadang sinar matahari dari sini, kadang dari sana. Nah, yang namanya waktu istiwa ini sudah pasti. Yang beda itu waktu nasional, atau kalau kita di sini waktu Indonesia Timur. Kalau di Jaya waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Nah, selisihnya antara istiwa dengan waktu nasional ini bisa sampai 20 menit, bisa sampai 15 menit, bisa sampai kadang setengah jam, tergantung bulannya. Matahari ini jalannya dari mana ke mana. Makanya kalau waktu Ramadan, biasanya kalau enggak Ramadan jam 5:30 sudah maghrib. Nah, ini Ramadan kok jam 6 lebih seperempat baru maghrib, itu janjinya. Nah, itu gaya ini rapopo. Padahal kalau ladang ya usap-usap. Nah, waktu istiwa itu sudah pasti tepat, yang beda itu waktu nasional. Makanya sekarang 11:30 sudah zuhur, asar 2:30. Itu nanti bisa kembali lagi atau zuhur jam 12, asar jam 3. Tergantung jalannya matahari ini, peredaran matahari ini tadi. Nah, ketika matahari pas di atas, contoh pas di atas itu apa? Ketika kita menancapkan tongkat atau tombak, ini tidak ada bayang-bayangnya. Itulah matahari pas di tengah, yang dinamakan waktu istiwa. Nah, ketika pas di tengah-tengah gini kan tidak ada bayangnya. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, kalau mau sholat hatta tazula, sehingga geser keluar tombak sedikit, nah itu baru boleh sholat. Nah, disitulah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Inilah yang dinamakan waktu istiwa. Waktu istiwa hatta tazula, sehingga bahasa pondok itu lingsir, sehingga lengser, lingsir wengi, lagu kanggo ngundang gendruwo. Selanjutnya wa ba'da sholatil asri, waktu yang tidak diperbolehkan lagi untuk sholat. Wa ba'da sholatil asri, dan sesudah sholat asar, hatta taghruba syamsu, sehingga sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini juga haram hukumnya, mengerjakan sholat sehabis sholat asar, kecuali ada sebab, kayak contoh orang meninggal
dilanjut, habis sholat asar disolatkan lagi. Nah, itu kan ada sebab, nggak apa-apa. Atau mungkin berangkatnya musafirnya bepergiannya habis asar karena perjalanan Sarmi enaknya malam, habis asar baru mau berangkat, boleh sholat safar atau sholat habis asar karena ada sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak usah gaya-gaya berngasar daripada nganggur ngopo sholat nggak boleh. Yang terakhir ialah yang nomor 5, wa indal ghurubi, dan ketika matahari ini tenggelam, hatta yatakamala ghurubuha, sehingga sempurna tenggelamnya matahari. Jadi ketika habis sholat asar sampai matahari ini mau masuk tenggelam, nah ini nggak boleh kita mengerjakan sholat. Nah terus ketika proses tenggelam ini juga tidak diperbolehkan melakukan sholat sehingga matahari ini sempurna dalam tenggelamnya. Sudah sering kami sampaikan, peralihan waktu dari siang ke malam ini kalau menurut ilmu alam, entah itu alam gaib atau alam zahir, itu terjadinya perubahan dimensi atau waktu yang mana sering orang-orang yang ada gangguan terkontaminasi oleh jin itu ngamuknya itu frontalnya kalau mau menghadapi maghrib. Karena di situ dia mempunyai kekuatan karena peralihan dari siang ke malam itu tadi. Dan ketika frontal sangat luar biasa kekuatannya. Tapi nanti ketika sudah masuk maghrib sudah agak berkurang. Terutama gangguan-gangguan itu pas mau menghadapi maghrib. Karena disitulah jin setan itu sangat-sangat ibaratnya powernya itu full, kekuatannya. Peralihan waktu dari siang ke malam. Makanya sering saya sampaikan, kalau punya kerjaan ketika sudah maghrib stop, jangan nanggung digarik sidik ini ulur jagung garik semeter adan, ya sudah ditutup nanggung pak garik semeter ya malah enggak tukul kabeh malah itu. Karena bahaya waktu itu, waktu yang istirahat kayak macam nggak ada waktu lagi. Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Wal muradu bin nafyi huna an-nahyu ay la yusalliyaini ahadun fi hadhil awqat. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 561 dan hadis dari Imam Muslim nomor 827 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi, tidak diperbolehkan sholat sehabis subuh
atau hukumnya haram sholat sehabis subuh hatta tartafi asyamsu, sehingga munculnya matahari. Munculnya ini tadi oleh ulama yaitu qadra rumhin, jadi sak tombak lebih sedikit, nah baru boleh. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak diperbolehkan sholat habis asar, atau haram hukumnya sholat habis asar hatta taghibas syamsu, sehingga tenggelamnya matahari. Wal muradu bin nafi huna, wal muradu bin nafi, yang dimaksud di sini yaitu nafyu itu tidak ada. Huna yang dimaksud an-nahyu yaitu tidak diperbolehkan. Aila yusalliyaini, yaitu maksudnya tidak diperbolehkan dua sholat tadi, ahadun atau salah satu fi hadil awqat, pada waktu habis subuh dan habis asar. Itu tadi hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah itu melarang, tidak diperbolehkan sholat habis subuh dan sholat habis asar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sallallahu subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulimu wal khatim lima sabaku wal nasil haqqa bil haqqa wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa qadri maktaril adim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an wa barakat tayyiba. Allahumma ij'alna وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياهم عن الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تدع حاجة آخرى إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.